Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sing kula muliaken para alim ulama, para kiai, para punyai, para asatid, para bapak ibu jamaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saniki oleh Gusti Allah tasih diparingi umur, tasih diparingi sehat, saged salat subuh jamaah ngantos ngaji. Mugi-mugi istiqomah kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in summa li jami'il awliya'i was-shalihin wasyuhada'i khususan ila mu'allif hadzal kitab al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa usuli wa furu'i wa masyayikh jami' masyayikh nasir karam sulabiruhi na'adat syekh Abdul Jalil Kiai Khalid Nawawi Kiai summa ila jami'il abahin masyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan lil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatud dini thalathatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu Dailami an Ibni Abbas. Afatud dini utawi celokone agama, tau rusake agama salasatun iku ana telu. Nyatane faqihun iku kang alim fikih, fajirun kang lacut. Rusaknya agama niku terus Kanjeng Nabi disebabkan 3 orang. Hadis niki jarang disampaikan oleh para dai. Yang pertama, orang yang alim sing fasik. Orang alim tapi seneng maksiat. Orang alim fikih ngerti hukum halal haram, tapi ngerti haram tapi tasik dilakoni. Bahkan parahnya lagi, kadang barang haram dihalalkan hanya karena untuk mendapatkan uang. Rusaknya agama niki karena niki yang pertama, orang alim fikih ngerti hukum tapi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau ditampakkan dengan perlakuannya sendiri. Ngerti haram, seneng maksiat nang Gusti Allah. Naudzubillah min. Lah napa kok agama saged rusak saged orang alim sing fakih ngeten niki? Karena orang alim niku jadi panutannya masyarakat. Tokoh agama sinten mawon yang dianggap ngerti oleh masyarakat niku biasanya diikuti. Karena kita hati-hati lek sampun jadi panutan tengah-tengah masyarakat, harus hati-hati. Tentu dengan nopo nggih, kita tidak bisa bersih seperti Kanjeng Nabi karena kita boten Kanjeng Nabi. Nggih terus Mbah Maimun niku ngono ya ngono tapi ojo ngono. Terus kan Pak. Jadi mesti ojo nemen-nemen ketok. Ojo nemen-nemen ketok maksiat nang masyarakat ini sampai ketok. Karena kita diikuti. Dalam segala hal orang alim niku mesti diikuti. Karena kalau orang alim niku melakukan seperti ini, contohnya seumpamanya secara hukum padahal enggak boleh tapi dilakukan, maka khawatirnya orang awam niku menganggapnya itu boleh. Ngonten lho. Kalau ngerti itu barang haram tapi kok dilakukan, khawatirnya sama orang awam dianggap sudah barang halal. Ngonten niku. Makanya jadi orang alim niku harus hati-hati. Sampai termasuk juga hal pakaian. Nggih, non sewu niki harus kula singgung kadang.
Laki-laki niku nggih tentu auratnya niku kan baina surah warukbah, antara lutut dan pusar. Artinya sebisa mungkin lek kita niki sampun jadi panutan tiyang, ojo sampai katoan cekak. Jadi jangan sampai katoan cekak. Khawatir niku dianggap hal yang biasa. Nggih di bawahnya lutut lah. Di bawahnya lutut, jangan sampai di atasnya lutut. Karena lutut niku nggih tidak boleh kelihatan selain istrinya dan dirinya sendiri. Jadi auratnya kita niku hanya boleh dilihat oleh kita sendiri dan pasangannya kita. Pasangannya sendiri ya jangan buka semua, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dilihat orang lain, kita harus mengerti mana aurat, mana tidak. Ini kan hal-hal yang kecil tapi sebenarnya hal yang biasa, karena juga kadang dilakukan oleh orang sing ngerti. Ngoten nggih. Wa imamun jairun, lan pemimpin kang zalim. Pemimpin kang zalim. Jadi pemimpin yang zalim ini terus Kanjeng Nabi menjadi orang yang merusak agama. Zalim niki dispundi nggih, zalim niku mengambil haknya rakyat, lek niku jenengan pejabat. Hati-hati, jadi pejabat lek bukan lek haknya rakyat nggih jangan dimakan. Atau kebijakannya sudah tidak ada orientasinya dengan urusan agama. Bahkan kebijakannya bertentangan dengan urusan agama. Niki karena zalim paling tinggi niku kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau bahkan memusuhi ajarannya Islam. Niki zalim yang paling utama gini niku. Kalau hanya masalah urusan perut itu hal kecil, masalah uang, masalah kezaliman yang paling besar niku. Kalau kita sudah punya pemimpin niku kebijakannya bertentangan dengan urusan aku. Pelacuran makanya tambah dilindungi, seumpamanya tambah dilegalkan karena dianggap suka sama suka, kan bahaya. Zalim yang sangat besar. Minum-minuman dianggap hak asasi manusia seumpamanya, sehingga dilindungi. Bahaya, rusak agama. Jadi rusaknya agama ada pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim giniku kebijakannya bertentangan atau bahkan tidak seiringan dengan ajaran agama. Niku zalim yang paling tinggi. Zalim yang paling yang biasa umum yang giniku memakan haknya rakyat. Niku yang paling. Nah, pada hakikatnya semua kita ini pemimpin, minimal pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga. Tentu pemimpin yang sifatnya besar itu yang paling dampaknya juga besar. Kita yang jadi orang biasa, nggak jadi pejabat, dimulai di rumah tangga. Mulai di rumah tangga. Jangan sampai di rumah tangga kita itu mentolerir maksiat nang Gusti Allah. Jangan sampai ngerti keluarga kita mbatan sholat dibiarkan mau. Ngerti keluarga kita maksiat dibiarin mau. Dijogo minimal keluarga kita. Yang ngerti dilarang ngoten mau. Wa mujtahidun jahilun, la mujtahidun lan mujtahid jahilun kang bodoh. Orang yang seneng fatwa tapi bodoh. Orang dianggap mujtahid tapi kenyataannya bodoh. Bahaya. Orang berfatwa haram dihalalkan, halal diharamkan. Atau bahkan ijtihadnya ternyata ngawur sakarpe dhewe. Iki bahaya, rusak agama. Atau mungkin berfatwanya dipesan supaya berfatwa sing memperbolehkan. Contohnya Imam Malik niku sampai di penjara, sampai beliau meninggal niku karena beliau tidak mau mengakui, beliau dipaksa sama penguasa saat itu agar mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Malik boten purun karena beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dipaksa oleh penguasa saat itu agar berfatwa atau berijtihad melakukan sebuah hukum bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah yang qadim. Beliau enggak mau, akhirnya beliau dipenjara sampai meninggal. Itu ulama memang setegas niku dalam masalah hukum. Walaupun nyawa pantangannya
kalau bertentangan dengan dengan Al-Qur'an dan hadisnya Kanjeng Nabi, ya tetap bersikeras walaupun nyawa taruhannya. Kadang sakniki asal dapat uang berubah niku hukum halal haram niku. Jadi pesanannya sudah bisa dibeli. Rawahu nyatakan hadis sapa Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas saking Abbas radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi utawi pira-pira tetengere munafik. Wong munafik salatun iku ana telu. Tandanya orang munafik niku wonten 3. Idza nyatane idza haddasa nalikane cerita-cerita sapa munafik kadzaba moko goro sapa munafik. Yang pertama ciri-ciri orang munafik niku lek cerita seneng goro. Niki sing pertama. Artine niki jangan dibuat menilai orang lain dong nggih. Artine kita niki cek sampai ngonten. Cek kita niki mboten termasuk tidak dicatat di langit niku menjadi termasuk golongan orang munafik. Lek cerita seneng goro, apalagi itu hubungannya dengan agamanya Gusti Allah atau merusak apa istilahnya itu keberlangsungan kedamaian sosial masyarakat. Hati-hati karena gampang saat niku istilah hoak niku, penyebaran berita-berita yang bohong niku kan ada. Hati-hati memfitnah penguasa, fitnah ulama dan sebagainya, berita-berita bohong tersebar. Dan saat ini lebih cepat. Dulu mungkin hanya lisan dengan lisan berbicaranya. Lek saat ini sekali share di grup, sak grup 300 orang satu sharean niku. Padahal yang disampaikan adalah bohong. Niki jangan sampai kita ngelampai ngeten niki nggih. Lek ngerti niku bot, lek enggak jelas kebenarannya jangan diceritakan ke orang lain. Cukup sampai di kita. Apalagi ini tuh akibatnya fatal, bisa merusak agama, bisa merusak tatanan masyarakat. Hati-hati, gak usah disebarkan lek niku kita gak ngerti kebenarannya. Bahkan lek ngerti itu pun bener, kalau ngerti akan ada dampak yang lebih besar, selainnya mafsadahnya niku rusak lebih besar, maka ndak usah ceritakan. Wa idza wa'ada nalikane janji sapa munafik akhlafa iku nulayani sapa munafik. Lek janji niku seneng ngingkar janji, seneng ngingkar. Nah, iki sing rawan iki nggih calon-calon pemimpin ngoten niku, calon caleg, calon kepala desa, calon nomor itu, calon bupati, gubernur, presiden niku sing rawan. Lek kampanye wah janjinya, lek pun jadi hilang janji. Hati-hati. Nah, kita nggih ngenten lek kita janji tentiang, tapi kan kecil nih lek hanya antar satu orang dengan orang itu kecil akibatnya. Tapi kalau sudah yang sifatnya publik, itu akibatnya sangat besar sekali nggih. Lek gak mampu melaksanakan nggih boten usah janji. Lek sampun pelanjur janji kok boten saged ngelampai, nggih nyuwun ngapunten. Ngoten nggih minta maaf saya karena ini saya nggak bisa menepati janji pun ngoten mawon. Janji nyaur utang nggih sami, janji mau tapi nggak nyaur nggih hati-hati dan seterusnya ngoten. Wa ta'tu min dan nalikane din percaya sapa munafik khona moko khianat sapa munafik. Dan nomor 3, kalau diberi amanah seneng khianat. Diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, khianat niku ciri-ciri orang munafik. Tentu kita niki sedaya semua punya amanah, nggih amanah diri sendiri saking Gusti Allah. Umur niki nggih amanah, istri kita niku nggih amanah, anak kita niku nggih amanah, harta sing kita punya niku amanah saking Gusti Allah niku dijogo. Tapi niku yang sifatnya kecil, tapi amanah yang lebih besar jika kita niku mendapat amanah yang sifatnya publik. Jenengan dikasih amanah menjadi pengurus masjid, pengurus jamiah, pengurus organisasi, niku kan amanah yang sifatnya publik. Hati-hati nggih dijogo.
Cuk sampai khianat. Khianat niku napa? Merugikan amanah sing ngemaringi amanah. Merugikan sing memaringi amanah atau bahkan memanfaatkan amanah sing dia pegang untuk kepentingan dirinya sendiri. Niku yang paling berat untuk meraup kekayaan pribadi, meraup apa sifatnya duniawi niku nggih gitu hati-hati. Nah, ngenten niki sekali lagi 3 tanda munafik ngenten niki boten usah didamel menilai tiyang, cukup kita jangan sampai punya sifat niku. Ngoten nggih, jangan sampai kita punya sifat 3 niku. Karena munafik niku tempatnya di neraka paling bawah. Jadi paling bawah niku orang munafik. Paling bawah munafik baru orang, karena bahaya sekali orang munafik niku nggih, bahaya sekali. Tentu dari semua 3 niki fatalnya jika itu ada urusannya dengan agamanya Gusti Allah. Niku fatalnya di situ. Kalau hanya urusan biasa tidak terlalu pengaruh, tapi kalau sudah urusannya dengan agamanya Gusti Allah niku hati-hati. Jangan sampai berbohong atas dasar agama, berjanji atas dasar agama, berkhianat lagi atas dasar agama. Niki yang paling berbahaya sehingga tercatat orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Rawahu nyeritakan hadis sapa Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah saking Abu radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatul izzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayatul izzi utawi pira-pira tandai kemuliaane Gusti Allah iku ayat wa qul hamdu al ayat. Wa kullang ngucap sira Muhammad alhamdulillah taus kabehane puji dileko tetep kadue Allah alladzi Allah lam yattakhidz kang ora ngalap sapa alladzi waladan ing anak. Terus Kanjeng Nabi tanda-tanda kemuliaannya Gusti Allah niku ditandai dalam ayat iki kalau tingali kalau cek niku surat Al-Isra ayat 111. Wa kul mengucapkanlah kamu Muhammad alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Segala puji bagi Allah yang mana Gusti Allah itu tidak membuat anak. Lan apa kok ngenten niki? Karena kita harus yakin nggih, kita harus yakin bahwa di antara keagungannya Gusti Allah niku Gusti Allah mboten gak ada anak, gak punya anak. Karena orang Yahudi niku meyakini Allah niku punya anak namanya Uzair. Ini orang Yahudi. Orang Nasrani ya kan yang meyakini Gusti Allah punya anak namanya Nabi Isa. Nabi Isa dianggap putra anaknya Gusti Allah. Niki hati-hati. Kita umat Islam harus yakin, hakul yakin, mantep Gusti Allah niku mboten gada anak, punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Itu wow setiap hari niku surat Al-Ikhlas. Orang-orang musyrik meyakini para malaikat niku putrinya Rasulullah, putrinya Gusti Allah. Niki fatal ya. Jadi orang musyrik niku meyakini bahwa malaikat-malaikat niku putrinya Gusti Allah. Kita harus mantap yakin Gusti Allah mboten kada anak. Itu diantara bentuk keagungannya Gusti Allah, harus yakin, kita meyakin, hakul yakin Gusti Allah niku mboten kada anak. Lam yalid wa lam yulad dalam surat ayat, dan di sini lam yattakhid waladan. Gusti Allah tidak memiliki anak, tidak membuat anak. Walam yakun lan ora ono lahiku tetep kadhe alladzi apa sarikun konco fil mulki dalem karatone Gusti Allah. Senomor kali segala kita memuji Gusti Allah, memuji dengan keyakinan bahwa Gusti Allah niku tidak punya sekutu dalam menguasai alam jagat raya niki. Tidak ada yang menyamai Gusti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gusti Allah niku mesti tunggal, boten kali, boten tiga, cuma satu. Tidak ada yang menyamai Allah dalam datnya, dalam sifatnya, dan dalam
af'alnya, tidak ada yang menyamai Gusti Allah. Bisa kita bayangkan kalau ada yang menyamai Gusti Allah, ya berarti niku bukan buat-buatan Tuhan namanya. Makanya saat Kanjeng Nabi niku di Al-Qur'an niku diterangkan niku saat orang-orang kafir niku talut Kanjeng Nabi, "Hai Muhammad, urusan kita ini banyak. Kadang kita butuh rezeki, ya butuh macem-macem lah. Urusan musuh lah kata, urusan manusia gak hanya satu dua, kuat urusan manusia niku. Tapi ya Tuhannya cuma satu, apa ya mampu Tuhannya satu ngurusi sama ini banyaknya." Kanjeng Nabi gampang ngasih perbandingan itu. Kamu seneng mana? Punya majikan atau bos dua lah, gak usah banyak-banyak, atau tiga. Yang mana setiap bosnya kamu itu punya keinginan yang berbeda. Di waktu yang sama punya keinginan yang berbeda, punya perintah yang berbeda, punya larangan yang berbeda di waktu yang sama. Seneng mana? Punya Tuhan majikan satu sama tiga tadi, ya seneng satu, ya sama. Dalam urusan Tuhan juga begitu. Kalau Tuhannya dua atau tiga, bisa jadi Tuhan ini perintahnya tidak sama. Satunya nyuruh sholat, satunya melarang, repot. Satunya nyuruh puasa, satunya melarang, susah. Sehingga kita harus yakin bahwa Gusti Allah niki dalam menguasai alam ini tidak ada yang menyamai. Dan dalam artian niki juga kita harus yakin bahwa Gusti Allah atau dalam kerajaannya Gusti Allah ini tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendaknya Gusti Allah. Niki juga harus yakin. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menyamai Allah fil mulki dalam kerajaannya ini. Keyakinan kita itu adalah bahwasanya tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya Gusti Allah. Kebaikan, keburukan, kejahatan, kedamaian nopo mau niku sedoyo kersani Gusti Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya Gusti Allah. Makanya ada orang maksiat itu jangan dianggap setan lebih menang dari Gusti Allah, bahaya. Orang maksiat pun itu kersani Gusti Allah, tapi hati-hati dalam memahami niki, nanti menyalahkan Gusti Allah. Ya, orang maksiat itu pun terjadi atas dasar kehendaknya. Tapi hati-hati memahami niki, nanti menyalahkan Gusti Allah. Jadi paham qadariyah nantinya. Paham qadariyah niku menyalahkan Gusti Allah. Qadariyah niku mengatakan manusia enggak ada yang disiksa. Karena manusia itu enggak bisa maksiat tanpa kehendaknya Gusti Allah. Ini kata-katanya benar tapi sesat. Jadi enggak boleh. Jadi memahaminya pun jangan keliru. Jadi setan pun itu bisa menggoda kalau setan itu dapat izin dari Gusti Allah. Makanya kita berlindung dari Gusti Allah, dari godaannya setan. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahaminya, kita mampu berbuat taat karena pitulung Gusti Allah, dan kita bisa menghindar dari maksiat itu pun karena pitulung Gusti Allah. Cara memahaminya itu menghindar, bukan lebih ke melakukan. Jadi hati-hati kadang dalam memahami kalimat-kalimat seperti ini. Walam yakun lan ora ono iku tetep kadhe alladzi apa waliyun kanca minat waliyun apa pinulung minaduli saking kang inawa, dan tidak ada yang menolong Gusti Allah dalam hal keinam. Apa maksudnya itu? Gusti Allah niku mulia karena datnya sendiri. Allah niku mulia karena datnya sendiri. Enggak boleh kita menganggap Gusti Allah mulia karena kita beribadah dengan Gusti Allah. Allah niku hina kalau kita enggak nyembah Gusti Allah. Mboten. Andai semua makhluk niki enggak ada yang nyembah Gusti Allah, niku tidak sedikit pun mengurangi keagungannya Gusti Allah. Sebaliknya wonten, semua makhluk niki nyembah Gusti Allah, semuanya manut nang Gusti Allah, tidak sedikit pun menambah keagungannya Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mulia itu karena datnya sendiri, tidak karena hal apapun. Karena niku jangan sampai kita niki menyembah terus punya keyakinan karena kita nyembah Gusti Allah menambah keagungannya, boten sama sekali. Gusti Allah niku kemuliaan dan keagungannya tidak bertambah karena ibadahnya kita, dan tidak turun kemuliaannya Gusti Allah karena maksiatnya kita. Allah mulia dengan sendirinya, bukan karena siapapun. Kita harus yakin
Kita harus makanya kita nggak boleh keyakinan kita sholat supaya nambah keagungan Gusti Allah. Boten niku semua untuk diri kita sendiri. Wa kabbirhu lan maca takbir sira Muhammad hu ing Gusti Allah takbiran kelawan takbir. Jadi dan untuk memuji Gusti Allah niku wonten 3 wau tadi. Memujilah Gusti Allah dengan keyakinan Allah tidak memiliki anak. Semua kali dengan keyakinan Allah tidak memiliki konco, tidak ada yang menyekuti Gusti Allah dalam menguasai alam ini. Si nomor 3 tidak ada yang menolong Gusti Allah dari kehinaan atau Gusti Allah niku mulia karena dirinya sendiri. Sing nomor 4 dalam bentuk memuji Gusti Allah niku atau mengagungkan Gusti Allah niku banyak-banyak membaca kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Makanya dalam sholat setiap pindah gerakan kecuali i'tidal niku kita membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Niku sebagai bentuk pengagungan nang Gusti Allah. Kita mampu dari berdiri ruku niku karena Gusti Allah maringi kita kekuatan. Ada yang enggak mampu. Ada yang enggak mampu. Tidak semua orang mampu ruku, tidak semua orang mampu sujud. Ya kita mungkin sing sampun tiap hari sholat niku koyo enteng, padahal tidak semuanya. Ada orang yang napa niku fisiknya kuat, ngakut gabah, tontonan niku sik kuat mawon. Tapi sholat mboten kiyat karena Gusti Allah mboten maringi pitulung. Niku maknane takbir dalam setiap gerakan sholat. Niki jenengan angan-angan. Kita sholat mampu ruku, dari ruku i'tidal, sang i'tidal sujud. Masya Allah, kenapa kita nyapa Allah Akbar? Niku damel iling-iling kita mampu ngonten niku Gusti Allah sing maringi pitulung. Boten murni karena kita kuat, boten. Walaupun kuat sehat lek Gusti Allah boten maringi pitulung, boten mampu Bapak Ibu nggih, boten mampu. Berat salat niku. Nggih kita ringan karena kita Gusti Allah maringi kekuatan. Gusti Allah nyabut kekuatan niku berat salat niku. Jenengan tanggal sing boten salat niku berat koyo-koyo kaki nggak bisa ngangkat rumah sak meter ke masjid nggak bisa melangkah ke masjid, berat. Gusti Allah boten maringi pitu. Nah niki kita syukuri nggih, kita syukuri saestu kita syukur. Kadang kita niki ngucap alhamdulillah hanya masalah urusan dunia. Kadang jarang kita ngucapin alhamdulillah karena Gusti Allah maringi kita pitulung untuk taat nang Gusti Allah. Padahal niku nikmat sing boten saged dibeli, boten saged ditumbas, boten saged diusahakan napa-napa. Niku kita syukuri panjenengan alhamdulillah sampai sepuh sampai umur sak menten jenengan tasik salat, jenengan jogo, jenengan syukuri. Karena kadang bisa berubah hanya karena masalah kecil tak jadi salat, tak jadi ke masjid. Hati-hati nggih, kita syukurin banyak Allahu Akbar. Gusti Allah sing maha agung, Gusti Allah sing maha agung. Setan boten saged napa-napa lek Gusti Allah sing sampun maringi pitulung. Rawahu nyetak hadis sapa Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Sampun mugi-mugi manfaat dan barokah. Allah nabi sawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanallahi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli salli ala Muhammad ya